Jebret Tim, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Wow, Jebret Tim tinggal 2 pertandingan lagi nih. Tapi yang paling penting jelas ya saat final nanti di hari Minggu. Dan hari ini DP Hajatan Bola Dunia kembali lagi menemani kalian semuanya bersama kapal api spesial mix gula aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jebret Tim, sekarang udah musim hujan ya. Biasanya kalau musim hujan itu kita ingat sama jemuran dan kesehatan. Nah, ngomongin kesehatan nih. Jaga kesehatan itu perlu banget Jebret Tim, apalagi kalau buat pemain ya. Nah, buat pemain Prancis ini juga kesehatan menjadi concern yang salah satu yang penting banget karena kemarin banyak pemain yang mulai terkena camel flu alias flu onta ya. Tapi tenang, ini cuma sebutannya aja flu onta Jebret Tim. Biasanya gejalanya ini kayak flu biasa aja ya. Ada demam, terus juga tenggorokannya sampai kering katanya. Nah, sebelumnya ada juga Upamecano dan juga Rabiot yang sudah kena gejalanya sampai nggak bisa bela Perancis di semifinal kemarin. Tapi untungnya sekarang mereka sih udah sehat Jebret Tim. Gantian Kingsley Coman yang kena sekarang. Penyebaran camel flu ini juga dari human to human ya. Jadi sekarang udah lumayan banyak juga yang kena. Dan banyak yang protes katanya ini karena sistem AC-nya stadion yang disalahin Jebret Tim. Kayak ini pemain Brazil juga sempat protes ya. Tapi kalau menurut Nesa sih jangan asal nyalahin Jebret Tim karena namanya juga ini penyakit kan ya. Ya nggak sih Jebret Tim? Oke, dan pokoknya kita doakan semoga semuanya cepat pulih, cepat sehat. Kalian juga semuanya pokoknya sehat-sehat ya. Sehat selalu semuanya. Yes, masih ada 2 hari lagi menuju final di mana DPI Hajatan Bola Dunia masih menemani kalian Jebret Tim sampai hari Minggu, bahkan hari Senin 1 hari setelah final masih kita akan ada bahasan atau review terkait laga final besok bersama gua Panji Suryono, ada juga Aldi dan juga Coach Jasin menemani kalian hari ini dan juga pastinya bersama kopi kapal api spesial mix gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Dan sekarang masih ada 2 hari, kita mungkin udah sedikit preview tipis-tipis walaupun masih ada hari besok dan juga hari Minggu. Tapi melihat bagaimana Perancis dan juga Argentina menyiapkan timnya, kemudian melihat bagaimana track record mereka sampai ada ke final. Kalau kita ngomongin ada 2 nama yang memang mengejar kandidat pemain terbaik di Piala Dunia maupun juga sepatu emas ya atau top scorer, ada Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe yang sama-sama satu tim, satu PSG. Dan ini pasti membuat PSG bangga karena kan PSG disponsori di Qatar Investment itu yang memang ini menjadi panggung buat mereka. Tapi kalau kita ngomongin Kylian Mbappe untuk Perancis, ini dia di 2 pertandingan sudah nyaris tidak begitu banyak mendapatkan ruang yang sangat terbuka, bahkan nyaris dimatikan pergerakannya, apalagi dia nggak begitu banyak bantu defense. Menurut lo ketika nanti di final, dia kan pasti ada ambisi untuk mengejar top scorer, mengejar pemain terbaik. Ketika dimatikan seperti itu, dia akan lebih bermain selfish atau menurut lo dia akan lebih team player? Sebelum gue jawab itu, gue pengen mengapresiasikan kebahagiaan gue, mengekspresikan kebahagiaan gue. Akhirnya ya tahun ini finalnya 2 tim terbaik ya, yang ada di final. Not agree. I know. 2 tim terbaik dari segi permainan, dari segi kehiburan juga. 2 tim tanpa drama, ya kan? Nggak ada cerita-cerita non sepak bolanya lah gitu. Pure soal sepak bola. Legendanya juga ada di situ, Lionel Messi, dan juga ya ini tim yang bisa bakal bikin back to back juara juga. Jadi untuk finalnya gue sangat amat senang, gue sangat amat happy, dan gue nggak bisa lebih lama menunggu lagi untuk final nanti. Tapi kalau tadi pertanyaan Panji soal ambisi misi pribadi, justru gue kayaknya nggak melihat itu muluk-muluk banget gitu. Buat mereka baik ya kita fokus sama Mbappe sama Messi-nya berarti kan. Baik buat keduanya ya pasti mereka bisa bikin timnya juara itu dulu aja gitu. Kalau kebetulan mereka bisa menambah pundi-pundi golnya, ya itu bonus. Sekarang Messi goal involvement-nya 8, Mbappe goal involvement-nya 7. Artinya Mbappe di bawah Messi dikit ya. Satu iya, ya, tanpa assist soalnya ya. Iya. Artinya ya keduanya sama-sama berperan penting dalam tim. Dan ya bener kayak Panji bilang tadi, Mbappe khususnya di game terakhir nampak kurang kelihatan gitu, karena diberikan pressure khusus dari lawan, dan artinya adalah saat diberikan pressure khusus dari lawan justru membuat space lain tersedia buat dia, terbuka buat dia. Ini justru bahaya. Tapi bagi Messi kita sama-sama lihat bahwa dia nggak butuh begitu banyak space, dia nggak begitu banyak butuh momen untuk memberikan kontribusinya. Coach udah berkali-kali bilang Messi cukup punya satu magic moment and it happen, termasuk di game menghadapi Kroasia juga. Artinya buat dua pemain ini tentu ambisi pribadi tidak akan terlalu signifikan. Buat mereka sih gue yakin seperti pemain-pemain legend lainnya pasti yang penting timnya bisa angkat piala.
Coach selalu melihat sosok Kylian Mbappe gitu. Lo kan lihat di dua pertandingan terakhir dia bisa hampir dimatikan lah. Walaupun ada moment of magic-nya juga dia bisa memberikan bola deflect yang akhirnya digolin sama Simon ini. Tapi ketika dia dimatikan, kan bedanya adalah dengan Messi adalah Messi sudah mendapatkan banyak prestasi individu tapi belum pernah Piala Dunia. Sementara Mbappe masih muda udah dapat Piala Dunia. Pasti dia pengen mendapatkan trofi ambisi pribadi. Menurut lo ini akan menjadi handicap atau justru dia akan tetap team player aja? Gue bilang pemain yang mengincar prestasi individu itu agak egois ya. Karena ini tetap 11 lawan 11, jadi yang diutamakan tim. Makanya gue nggak respect Ronaldo karena dia selalu nguber rekor pribadi. Sementara Messi lu nggak pernah dengar itu, oke? Nah Mbappe, gue nggak yakin. Mbappe ini masih 50-50, tapi so far kita nggak pernah dengar bahwa Mbappe pengen nguber ini. Yang penting untuk Mbappe juara dunia lagi. Ini prestasi yang luar biasa jelas, tapi bukan hanya dengan Mbappe. The whole French team itu yang layak mendapatkan seandainya mereka jadi juara dunia. Tapi gue nggak setuju sama Aldi. Mungkin Aldi punya parameter berbeda. Jadi itu hak dia untuk bilang 2 tim yang terbaik masuk final. Untuk gue ini bukan 2 tim yang terbaik. Kalau lu tanya dengan segala sistemnya dan juga dengan segala perjalanannya, kenapa Coach? Maksudnya kan ya, Argentina dari awal. That's why parameter berbeda. Kalau lu bilang untuk terbaik itu mereka terbaik karena efektivitas, efisiensi itu ya gua akui. Tapi permainan bagus nggak ada bagus-bagusnya. Argentina bukan lu bilang dulu permainannya bagus ya waktu di Copa ya, dan sekarang oh ya waktu ya? di Copa dan sekarang Argentina drop banget kalau bilang dari sisi permainannya. Tapi gua harus akui mereka sangat efektif. Kalau berdasarkan itu masuk final sangat layak. Murni berdasarkan efektivitas. Begitu juga Perancis. Lawan Kroasia, Maroko aja kalah ball possession. Mereka menyerang terus loh Kroasia sama Maroko. Cuman karena kualitas Maroko dan Kroasia di bawah mereka, jadi mereka they cannot create banyak peluang. But that's okay. This whole World Cup untuk gue kan udah, kan gue bilang the worst World Cup ever. Karena dari sisi dari banyak hal lah, bukan hanya dari siapa yang menang kalah. Cuman untuk gue ya, I don't think pemain yang benar-benar besar seperti Messi, Mbappe, Ronaldo itu pemain besar, tapi kita tahu lah di Piers Morgan dia juga mengatakan rekor yang nguber gue. What kind of statement is that? Ngerti nggak cocok dengan seorang pemain besar. Dan Messi tidak mengatakan itu. Tapi kalau lu bilang Mbappe, gue nggak yakin Mbappe itu juga. Yang penting dia mau cetak gol, dia mau nggak cetak gol, dia mau main jelek, main bagus, yang penting Perancis juara. Tapi kan sebenarnya kalau kayak Ronaldo, banyak yang bilang casing di luar sama casing di dalamnya, sama dalamnya banyak yang juga bilang beda kan. Apakah itu cuma bentuk dia untuk branding dia sebagai orang yang... How can you know apakah mereka sering ngopi yang bilang begitu? Apakah mereka sering ngopi dengan Ronaldo? Kan enggak. Tapi timnya kan banyak yang bilang gitu kan. Gue menilai Ronaldo hanya dari apa yang gue lihat. Itu aja. Bahwa lu memfitnah tim lu yang pada saat itu masih menggaji lu, masih kasih makan lu, itu kan udah nggak benar. Nah, tapi di luar yang dia sama Piers Morgan kan, tapi lu juga pasti melihat dia adalah orang yang cukup narsis, bahkan teman-teman MU pun juga bilang dia orangnya narsis. Tapi kan memang orang yang kadang mencapai kesuksesan kadang butuh juga seperti itu untuk menaikkan self-esteem. Gue tidak masalah dia narsis. Gue tidak pernah mendinai, tidak pernah bilang bahwa ini pemain jelek. Enggak. Ronaldo is GOAT, one of the best. Titik. Period. Yang gue katakan adalah kalau lu ingin dikatakan menjadi yang terbaik, lu punya kewajiban dan tidak selayaknya. Lu punya kewajiban sebagai role model karena lu dilihat anak-anak muda. Apa yang lu lakukan kalau anak muda? Oh ya Ronaldo juga gitu kok bisa fitnah, jadi gue fitnah bos gue aja. Ngerti nggak? Sebagai role model lu nggak boleh melakukan Ronaldo itu. mau menurunkan egonya, he stick with football. Dia nggak ada lawan, Liji. Maksudnya dia punya semuanya. Mungkin lebih baik dari Messi secara keseluruhan ya. Cuman yang kita lihat sekarang kan ya Messi. Ya mungkin sekarang ya selalu didiskusikan Messi. Kecuali ntar Messi Piala Dunia menang nih, udah tuh bocil Messi, fans Messi pasti bilang Messi win ya. Yes. Cuman ya buat gua kalau Ronaldo seperti Messi ya stick with his football. Ini Ronaldo ya, tapi apapun itu ya, walaupun Ronaldo dengan segala macam dramanya nggak sampai final hajatan bola juga, ya
mungkin di generasinya dia terbaik juga bersama Messi. Ji. Ya mungkin ya itu ya satu alasan juga Ronaldo menjadi orang yang paling di follow sama banyak orang di Instagram ya mungkin karena faktor lebih lebih kontroversial juga kan. Kalau Messi kan lebih adem ayem ya akhirnya kan nggak itu kan di luar Kunci lapangan kontroversial kan. juga kan makanya banyak. Nah iya maksud gua kan kalau bandingin Ronaldo ya coach juga begitu sebenarnya kan ada sedikit Ronaldonya Indonesia ini. Gue ngeblok haters Ronaldo enggak. apa? Gue ngeblok haters Ronaldo enggak. Ya That's the difference. Jadi gue nggak cari haters, gue nggak cari viewers. ya bedanya kan kalau lu masih menangani sendiri coach. Kalau Ronaldo kan udah ada tim PR udah banyak gitu. Lu Oke, makanya bayar orang buat dicari tim PR untuk coach. Gue bisa aja tim PR lu blok bisa juga. Nah, tapi balik lagi kepada Mbappe ketika dia dalam sisi permainan atau skema dari Deschamps, artinya dia tidak banyak membantu pertahanan dan akhirnya meninggalkan lubang yang cukup besar di sisi kiri walaupun katanya ada di cover antara Rabiot ataupun Fofana di sana. Karena Theo Hernandez pun juga sering rajin membantu. Ini menurut lu menjadi sebuah kelemahan yang bisa diekspos nggak buat lawan? Sama seperti Messi juga, banyak orang ya Messi jarang turun, Messi malas turun. Yang kita harus ingat lagi bahwa ya peran-peran pemain seperti Messi, Mbappe, mungkin Maradona, mungkin Pele, ini beda dengan pemain lain. Tugas mereka adalah menjadi pembeda di lapangan. Saat mereka justru membantu pertahanan, siapa yang bakal nanti bertanggung jawab untuk membantu penyerangan, menjadi pusat penyerangan. Tapi Modric membantu serangan karena dan dia defense. bukan penyerang juga lagian. Jadi emang dia holding midfielder juga kalau dia nggak bertahan. Di usia segitu dia bantu serangan, dia bantu itu. Ditambah Modric is exceptional juga coach. Itu contoh. Itu yang gue mau dengar. Iya. Oh gue sih orangnya objektif. Modric is exceptional. Oh iya dong. Akhirnya keluar juga tuh kata-kata kan. Cuman ya itu Ji, kalau gua nggak mau terlalu orang terfokus dengan Messi nggak turun ke lapangan, nggak turun ke belakang untuk membantu bertahan. Mbappe juga. Justru yang orang harus fokus adalah Muncrat tuh. Justru yang harus fokus adalah mereka tuh pusat penyerangannya. Justru bukan mereka dinilai dari bagaimana mereka bantu defense, layback untuk membantu pertahanan. Justru enggak. Kalau orang masih berpikiran seperti itu, justru lu nggak ngerti-ngerti bola banget loh. Lu orang-orang seperti ini ya justru serangan balik, mematahkan serangan. Lu orang pertama yang dicari untuk penyerangan. Yang harus diperhatikan adalah ada nggak orang kanan kiri sekitar Messi atau Mbappe run for him, membantu dia dalam penyerangan. Dan so far baik di Argentina dan maupun di Prancis kita sama-sama lihat Julian Alvarez kurang apa ngebantu Messi di depan kemarin, Dembele kurang ngebantu apa, Giroud. Artinya masing-masing ini punya pemain-pemain yang run for him di lini depan maupun lini tengah. That's why gue bilang ini dua tim yang paling enak di final ideal menurut gue, bukan menurut FIFA. Dan ya pastinya ini final bakal jadi final yang luar biasa. Gue nggak yakin jadi final luar biasa. Yang gue takutin ini akan jadi dua-dua hati-hati. Inter kesan, this is going to be a very boring final. Walaupun di 2018 4-3 ya skornya cukup. 4-2. 4-3 dong, 4-3 ya. Cukup 4-2. 4-2 ya? 4-2. Cukup maksudnya cukup menarik kan Argentina dan Prancis Iya, karena di awal-awal mereka sudah cetak 2 gol. Nah, baru seru. Tapi iya kali dua tim ini kan dua tim selevel. Ini kan keinginan Aldi dan FIFA. Nah, dengan alasan yang berbeda. Kalau FIFA karena lebih komersial dan kelihatan. Gue 2-3 hari ini sering ketemu orang ya di mall di mana. Itu tiap kali gue tuh pertanyaan yang sama. Siapa yang jadi juara dunia? Oh, lu cenayang. Dan gue bilang nggak ada yang tahu. Tapi untuk gue kalau gue melihat dari perlapan final ke sini, itu angin segarnya banyak yang ke Argentina. Berhembus ke Argentina. Ya, the small things. Dari pemain, dari Gvardiol yang nggak berani tackle dia, sampai dia dilewatin. Messi itu nyaris nggak di-tackle. Dari kesalahan kecil-kecil yang lebih diuntungkan Messi dan Argentina. Sekali lagi, gue tidak bilang ini suap ya. Tidak. Tapi mungkin wasit dan pemain ini sangat respect terhadap Messi. Ngerti nggak? Sehingga mereka bilang, oh ya udah kalau gue kalah, gue pengen Messi yang jadi juara dunia karena ini his last dance. Ngerti nggak? Dan ini yang gue lihat, angin segar itu banyak yang ke arah Messi sekarang. Ya, walaupun di final kita nggak tahu ya. Itu kan ya pendapatnya. Walaupun menurut gitu gue, kan. Walaupun emang mau komersil ya kenapa nggak sama Ronaldo sekalian aja finalnya gitu, kurang komersil apalagi. Dan gitu. Argentina menurut gue belum ketemu lawan yang benar-benar kuat juga sih ya. Secara kualitas Argentina ya. Yes, dan sekarang menurut gue Prancis adalah lawan yang bisa menjadi anti teori itu menurut gue ya. Gue jawab kenapa Ronaldo nggak bukan final ideal ada Ronaldo. Karena Ronaldo nggak dimainin 2 match terakhir. Jadi nggak ada guna juga. Di final pun. Nah ini kalau ngomongin dari final ideal, lo melihatnya dari sisi aspek apa? Karena dua-duanya bagus, mainnya bagus, menyerang. Kedua tim menyerang juga lini question mark. Lini pertahanan ini bukan poin terbaiknya. Nanti kita bakal bahas masing-masing kelemahan, dan buat gue kelemahan masing-masing tim justru lini pertahanannya. Kalau lini depannya kita nggak usah sama-sama permasalahkan. Top scorer dua-duanya ada di situ juga.
dan goal involvement di situ juga ada. Tapi kalau secara permainan, kedua tim ini sangat amat dewasa. Kita sama-sama tahulah waktu menghadapi Kroasia, Argentina emang nggak menguasai jalannya laga dalam penguasaan bola. Tapi bukan berarti itu mereka nggak bisa keluar untuk menguasai. Bisa. Mereka memilih untuk seperti itu. Karena emang mereka tahu serangan baliknya si Argentina ini cukup bagus. Dan terbukti juga kemarin serangan balik Alvarez luar biasa sampai kejadian, sampai jadi penalti, sampai jadi gol. Artinya mereka cukup pede dengan hal itu. Jadi mereka membiarkan Kroasia, ya udah deh, lu kita tahu kualitas lu deh, jadi lu biarkan juga. Sama seperti Perancis menghadapi Maroko. Maroko dibiarkan untuk menguasai jalannya laga. Gue yakin mungkin Karena mereka udah unggul juga kan. Dan udah unggul juga. Jangan sampai pemain-pemain yang bakal jadi kunci ini cedera gitu kan. Enggak, kalau Maroko agak different case kalau gue bilang. Ya, dan gue yakin kalaupun Perancis mau jor-joran main, ya kita sama-sama tahu pasti bisa. Cuman bukan itu yang dipengenin sama Deschamps. Kita sama-sama tahu lah kualitas Deschamps seperti apa dan mereka bisa menguasai jalannya laga. Enggak dong. Wow. Dan Enggak dong, coach. Udah berkali-kali gue bilang. Oke. Dan ya pokoknya itu. Jadi kedua tim ini buat gue kalau secara lini pertahanan adalah dua area yang paling jelek. That's why kenapa Perancis Argentina golnya gede kemarin 4-2 atau 4-3 karena emang mereka nggak fokus untuk bertahan. Mereka mungkin mereka domba-domba kunci kali ya. When you score more goal, you win the match. Jadi lu nggak penting juga kebobolan banyak gol asal lu bisa mencetak lebih banyak. Itu. Ya. Tapi kan kalau lo ngomongin dari sisi pelatih coach kedua-duanya kan kalaupun lo bilang nggak main terlalu cantik tapi dua pelatih ini cukup belajar Efektif. dari selalu penyegaran adaptif masuk ke Argentina yang dari awal kalah sama Arab Saudi dia ada refreshment dengan mengganti pemain, mengganti taktikal. Terus juga Prancis pun juga kalau kita lihat role play pemainnya beda-beda. Prancis nggak mengganti pemain. Tapi role pemainnya beda-beda loh coach. Prancis mengganti dari awal seperti ini hanya. Nggak, maksud gua dari 2018 kan Enggak, kita stick di turnamen ini. Maksud gua ketika lo bilang Deschamps miskin taktik kan berarti dia bisa mengubah peran Griezmann yang tadinya goal getter jadi lebih link up. Terus that I agree. Ya kan? Itu agree. Cuman dia nggak punya pilihan juga karena dia kehilangan 6 pemain. Justru malah lebih bagus kan maksudnya dengan keterbatasan itu dia lebih bagus. Jadi dengan keterbatasan dia nggak punya pilihan, dia tidak punya banyak pilihan. Dia harus milih Griezmann, dia harus milih Rabiot karena yang lain lebih jelek lagi. Ngerti nggak? Tapi beruntung berhasil. Itu harus gue akui. Cuman kalau gue harus milih antar pelatih, gue lebih respect kepada Scaloni. Kenapa? Scaloni dengan pemain yang biasa-biasa aja, ini pelatih kayak taktik untuk gue. Dia tahu kapan dia main 3 back, dia tahu kapan dia main 4 back, dan dia punya counter attack juga jauh lebih efektif. Tapi kalau kita bicara kualitas pemain, gue unggulkan Prancis. Oke. Variasinya sudah terbukti 2 match terakhir Dembele lawan Inggris sama kemarin lawan Maroko, Dembele sama Mbappe mati, masih ada lini tengah. Masih ada Giroud. Oke. Nah, dari situ gue unggulkan permain lebih sedikit unggulkan karena kualitas pemain Prancis lebih merata. Argentina kan gak ada pemain bintang selain Messi. Iya, sebenarnya ada di Maria. Kalau yang selevel sama Messi nggak ada. Cuman kalau pemain bintang ya ada. You name it. Di Maria nggak main. Di Maria itu kan berarti bukan kesalahan mereka, kesalahan pelatihnya yang masak. Betul. Tapi di starting 11 kan nggak ada bintang. Sekarang gini, kalau misalnya tambahan waktu harus ada pergantian pemain. Line up kedua Prancis sama line up kedua Argentina menang mana? Argentina dong. Pemain cadangannya Prancis siapa? Yang kemarin bikin gol, gue juga lupa namanya sekarang siapa itu. Randall Muani itu. Gue nggak ngelihat line up-nya siapa. Tapi kalau lu bilang masih ada Saliba yang belum main di belakang, masih ada. Tapi kan bukan bintang itu. Baru jago semusim ini ya. Bukan, dia bilang dia bandingkan bench-nya. Masih ada Upamecano cedera, digantiin juga. Depan. Ya depan mungkin agak kurang ya. Saat ketinggalan gol, fisik udah turun. Lo sepak bola itu kan bukan pemain depan. Iya, tetap yang tugas bikin gol utama kan di depan. Kalau dia unggul, belakang cedera kan harus tetap masukin pemain. Sama setuju lah. Dybala, Lautaro lebih tinggi dibandingin sama Marcus Thuram. Enggak. Lu lihat Lautaro performa sekarang seperti apa? Gol kemenangan kepada Belanda penalti terakhir. Ya kalau Marcus Thuram sama siang tadi Randall itu kan secara itu cetak gol juga pengalaman. Kan? Lu lihat Lautaro lawan Belanda atau lawan siapa itu? Berapa peluang dia dapat? Kagak masuk juga. Ya, mainnya jelek. That's why Lautaro one game dia main enggak, dia di bench. Dia starting awal karena jelek. Alvarez masuk. Ya setuju. Kalau soal Alvarez gue gak ada masalah. Gue lagi bermasalahkan benchnya ini. Iya, nggak bagus.
Hanya di atas kertas bagus. Dybala, Di Maria masih emang kemarin kelihatan, nggak kelihatan juga. Iya, tapi kalau secara kalau kelihatan nggak Loh, kelihatan emang, tapi kalau secara materi kalau lu pemainnya. bagus hanya di atas kertas, Spanyol bagus semua lewat juga. Iya, tapi kualitas pemainnya Coach lu Enggak. ya jadi menurut tuh benchnya Prancis lebih bagus dibanding Belum Prancis. nggak bilang lebih bagus, tapi nggak lebih jelek. Tapi juga maksud gua nggak jauh antara Prancis sama Argentina kan Betul, sebenarnya kan. betul, Line up betul. keduanya. Enggak, secara first team. starting line up-nya pun Oh, juga kalau first team Coach udah bilang tadi di Gua- awal, ini tim nggak jauh-jauh beda. Gue kalau Secara keseluruhan. enggak, kalau di atas kertas, gue unggulkan Perancis. Oke, ya. Sorry, Squad. kualitas pemain ya. Iya. Tapi kalau permainan Argentina. sedikit Argentina karena Scaloni-nya. Oke. Oke. Jadi kedua tim punya plus minus, tapi nggak yang kita bahas kan bench. Bench. Iya, iya, bench. Kalau dibilang bench, gue nggak bilang lebih bagus, tapi definitely nggak lebih jelek. Oke. Karena pemain yang lu sebut tadi nggak perform, Iya, iya. hanya bagus di atas kertas. Ya sebenarnya kalau ngomongin performa juga susah karena ini kan sistemnya turnamen ya, hanya Nggak, 5-6 maksud gue pertandingan peluang ketika yang diberikan, diberikan. yang di lapangan mereka nggak perform. Lautaro enggak, Di Maria Ya, 50-50. paling nggak kita Walaupun Dybala. sebenarnya di Pertandingan Copa kan menghadapi Lautaro Tunisia. bagus ya, di Copa kan Lautaro cukup Oh bagus. iya, Iya, nggak, gitu di loh. this Iya, tournament, At this least tournament. punya pengalaman dia gitu loh. Sementara kita lihat pertandingan Prancis menghadapi Tunisia. Iya. Whole team diganti semua. Kita lihat sistem nggak Jelek jalan. banget. Ini bukan Prancis yang kita bisa lihat Iya. gitu loh. Jadi secara Iya. yang gue takutkan adalah ini sampai tambahan waktu. Iya. Di mana secara pengalaman adu penalti Argentina menang di situ Iya, juga. Fisik mereka nampaknya yang kita udah lihat mereka lebih kuat di sana. Kalau Prancis nggak bisa killing the game di 90 menit, Iya. ini bakal jadi sinyal bahaya buat Deschamps. Gue juga melihat ada kemungkinan seperti itu ya, karena Iya. ngeliat benchnya Prancis Prancis sih menurut ini gue agak-agak menyedihkan sih. kacau Selain banget. Coman menurut gue nggak ada yang punya kualitas ada di Udah. situ gitu. Guendouzi. Terus siapa Verretu aja udah buset nih pemain udah Iya dong. udah habis Nggak, sejaya gitu kan. Mungkin mereka tidak bagus di atas kertas, Tapi secara tapi sistem. as a team kita juga nggak nyangka bahwa Griezmann bisa bermain seperti itu. Ya, kalau Kita juga Griezmann, nggak nyangka bahwa si Rabiot bisa bermain seperti Tapi itu. maksudnya dengan track record dia dan CV-nya kan maksudnya kita melihat nih orang Iya emang dong. punya pengalaman Oh iya, emang betul, punya betul, bakat betul. kan Kalau sebenarnya. Griezmann udah lain cerita. Iya. Dia udah kuat. Kalau di atas kertas mungkin iya Argentina, tapi di lapangan gue nggak yakin Argentina benchnya lebih bagus. Karena mereka sudah terbukti diberikan kesempatan. Lautaro itu kan sangat mengecewakan Iya. performa dia. Iya. Ngerti nggak? Jadi apa artinya lu cuma nama besar? Spanyol nama besar, out juga gitu loh. Nggak ada artinya nama besar. Ya kalau Spanyol sih memang udah habis di depannya menurut gua nggak ada yang nama Spanyol sih besar emang ya. jelek. Iya, Spanyol nggak punya I nama agree. besar sih. Tapi di atas kertas yang top semua. Iya, iya, iya. Oke, kalau dari ini kan dari info yang beredar atau isu yang beredar katanya Benzema udah bisa fit, ada kemungkinan dia terbang ke Perancis, either Ke dia Qatar. cuman ke Qatar, either dia ngedukung timnasnya atau katanya mungkin main. Tapi ini Ya nama dia kan emang nggak dicoret juga ya dari menurut squad. lo mungkin gitu Benzema untuk main dengan sekarang kondisinya lagi bagus-bagusnya Nggak dengan mungkin. Giroud dan lain-lain. Kalaupun emang nama dia dimasukkan ke dalam squad, which is nggak akan mengubah susunan karena Iya. semua pemain bisa dimasukkan ke dalam bench Betul. gitu kan, Iya. beda sama turnamen sebelumnya. Betul. Ini semuanya bisa dan buat gua ada seorang nama Benzema di bench itu buat gua bukan sebuah kerugian juga, Ya. bisa Iya, menjadi kalau opsi itu juga. benar, betul. Cuman kalau menjadi starter Ji, Nah. gua nggak melihat itu. Gua nggak melihat Deschamps sepanik itu untuk merubah sistem gara-gara ada satu orang yang tapi satu orangnya juga Benzema ya akan merubah sebuah sistem. Gua nggak melihat itu. Cuman kalau di bench dia disiapkan untuk ya kalau Giroud cedera Ya. atau ya kalau kejadian Atau cuman buat supporting dia karena Iya, dia gitu, dia nggak ada masalah. udah ada di timnas Prancis karena cedera dikasih nih role iya, biar jadi buat dapat gua medali gitu nggak ya. ada masalah. Gue lebih non teknis aja sih. Tapi menurut lo nih disrespect nggak sih untuk Giroud yang udah bekerja keras tiba-tiba ada isu Benzema comeback for Prancis dan Gua nggak lain-lain. melihat itu sih. Disrespect nggak sih untuk Giroud? Gue bilang itu disrespect buat Giroud. Karena di Menurut gue Giroud dari media ya, perform menurut gue dari media ya. Ya, that's why jangan percaya media mainstream karena mereka tiap hari harus nulis berita banyak sampah yang mereka tulis. Iya, iya. Oke. Tapi gue bilang gue setuju itu disrespect karena Giroud perform. Iya, iya. Kecuali Giroud nggak perform. Nggak, gue nggak masalah soal disrespect atau bukan perform atau nggak performnya sih. Ya, ya. Kan Benzema ini disiapkan bukan buat menggantikan Giroud Oke. dengan tactical substitution. Ya. Kalau sampai kejadiannya dia cedera, dia ya hal-hal yang memaksa dia harus keluar, Benzema disiapkan. Tapi bukan gua- berarti sebentar, Tapi bukan gua- berarti Benzema ini di turnamen ini lebih bagus daripada Giroud, nggak juga. Cuman Giroud kayaknya tuh perform, kayak kita sama-sama kayak tahu. media yang memberitakan tuh kesannya tuh comeback for the king gitu loh, kayak Ya, Benzema apa-apa. yang menjadi selama ini menjadi Ya, puzzle-nya kembali ya, lagi gitu butuh kan. viewers ya silakan. Gue hampir yakin Benzema nggak main. Dan akhirnya Deschamps pun kesel kan di press con ditanya Iya. hal itu kan. Ya iyalah, nggak mungkin dia nggak ada irama bermain juga. Betul. Pemain kalau mau main bagus harus 3 match bermain, baru yang keempat lu bisa nilai. Lu lihat Nazraoui,
Habis cedera, habis main. Jelek, ya bukan salah Nasraoui. Iya, slow starter Iya, jadinya ya. lu nggak bisa, lu butuh ritme, irama bermain. Itu penting sekali. Ada. Benzema nggak pernah bermain tiba-tiba ya iya kali. Ada training fitness, ada match Match fitness. fitness, Iya. Jadi mungkin ya Benzema siap dimainkan sih siap. Cuman apakah akan di Emang dia udah fit? udah Udah latihan latihan sih, sama latihan Madrid juga ringan. sih udah Ya mungkin main full nggak akan training kuat. game udah juga sama Mungkin Madrid. medical fit, Iya. tapi match fitnya Ya, belum. itu kita belum tahu juga. Cuman istilahnya buat gue yang kayak bilang di awal tadi soal disrespect, gue nggak melihat itu juga karena disiapkannya juga bukan untuk ya dia datang, oke, yang menjadi starter Benzema nggak gitu juga sih. Mungkin kalau sampai ada tambahan waktu, adu penalti dan lain-lain ya peran dan pengalaman Benzema siap dimainkan. Tapi yang justru bikin cemas ya adalah Madrid ya, karena Madrid kan abis ini juga harus mulai memikirkan lagi persaingan di La Liga karena Barca sekarang juga udah makin tipis, belum lagi di Liga Champions. Kalau Benzema ternyata beresiko dengan cedera, ini akan menjadi berbahaya justru untuk Madrid ketika Benzema belum terlalu fit, udah dipaksain main. Kalau emang bener nanti dipaksain main di final, even cuman sebagai super sub. Cameo. Oke, kita akan ngomongin dari sisi Argentina, tapi sebelumnya gue juga mau lihat dulu liputan dari Valen terbaru nih. Ada apa nih liputannya? Kita lihat ya, liputan dari Valen. Jebret Tim, ada satu yang tertinggal yang belum saya bagikan ke Jebret Tim sekalian sebelum saya meninggalkan tanah hajatan. Tepatnya sebelum saya menyaksikan laga semifinal antara Kroasia menghadapi Argentina, yang akhirnya dimenangkan oleh Argentina dan Argentina pun menuju ke laga puncak. Ya, kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu sarana lain yang dihadirkan di tanah hajatan. Inilah FIFA Fan Festival. Satu titik fiesta dari keriuhan yang ada di Tanah Hajatan Bola Dunia 2022. Suasananya begitu ramai, panggung besar begitu menonjol, terlihat di sini. Dan tentunya ini adalah sarana penyuguh hiburan pengusir penat. FIFA Store menjadi destinasi yang tak kalah menarik. Merchandise resmi seluruh negara peserta tersedia di sini. Tentu suasana yang ada di FIFA Fan Festival dengan segala fasilitasnya seakan semakin menghabiskan hatar sebagai tanah hajatan bola yang sejati. Menuju Fan Festival memang perlu mengerahkan sedikit daya, karena saya dituntut untuk berjalan sekitar 2 km menuju pintu masuk. Bukan tanpa alasan, jalur sepanjang ini disusun untuk dapat menjaga serta mengontrol keramaian yang terjadi. Adalah rute demi crowd control yang paling kejam menurut gua. Karena kita harus muter kayak 1-2 kilo. Pengalaman saya ini tentu menjadi catatan buat saya bahwa penyelenggaraan event olahraga tidak hanya soal hajatan bagi perangkat pertandingannya saja, namun juga adalah hajatan bagi para penikmatnya. Dari Tanah Hajatan Bola Dunia 2022 di Helat, Valentino Simanjuntak, Gary Akita melaporkan untuk Jebret Media TV. Momen ini dipersembahkan oleh Ya, itu dia liputan dari Valen dari Qatar, tapi sekarang orangnya udah nyampe di Jakarta, jadi udah nggak ada lagi laporan langsung dari Qatar. Kita lihat Valen udah menyiapkan sibuk nyari oleh-oleh ya. Makanya Jebret Tim tungguin aja, bakal ada giveaway menarik dari CEO dan CEO-nya CEO di episode-episode selanjutnya. Makanya pantengin terus DPI Hajatan Spesial Bola Dunia dan juga DPI di besok mulai minggu depan nih, bakal mulai ada info-info terkait giveaway yang akan diberikan oleh CEO dan juga dari DPI. Oke, kita lanjut dari Argentina. Tadi kita udah sedikit ngebahas bagaimana Prancis yang mungkin bisa menjadi titik lemah adalah defense-nya. Lo menurut lo dari sisi defense-nya itu defense bagian mana maksudnya? Ya maksudnya kayak defensif dan Prancis apa Argentina nih? Prancis dulu deh. Kalau Prancis kan emang kita lihat bahwa mereka bukan yang sangat kuat banget di lini pertahanan. Cuman kalau di-compare sama tengah dan depannya, ya paling ringkih adalah lini pertahanannya, bahwa mereka bukan sebuah fort atau sebuah tembok pertahanan yang bagus banget juga gitu. Dan apalagi kita lihat bahwa idealnya kan mereka bermain dengan Lucas Hernandez di kiri yang saat menyerang bisa convert menjadi 3 back di center back, di mana dia di Bayern pun main seperti itu. Cuman sekarang kan dia Prancis ini ya tersisanya cuman ya 4 back
di mana dua Varane dan juga Upa itu pun kadang bergantian dengan Ibu Konate di mana kemarin menghadapi Maroko yang Bagus Ibu mainnya, Konate. gila, nyelamatin yang di Ibu garis itu kan. So far bagus juga, cuman ya bukan pemain-pemain terbaik yang diharapkan untuk bisa mengisi pos tersebut. Dan idealnya pun Prancis menggunakan 3 back juga, bukan 4. 4 so far ya oke, cuman gue lihat bahwa dengan skema yang sekarang dimainkan, gue nggak melihat juga 4 back ini di mana 4 full backnya bermain ke advance ke depan untuk membantu penyerangan. Baik Koundé dan juga Theo bermain ke belakang, kecuali dalam serangan-serangan balik yang emang bagus banget mereka untuk main. Cuman selama untuk 90 menit bukan gue lihat bahwa 4 back ini full backnya dimainkan ke depan untuk dalam skema penyerangan yang seperti biasa. Jadi ya buat gue kalau Argentina ingin menyerang Prancis ya paling nggak penguasaan dulu di tengah, lalu sekali-kali memberikan suntikan-suntikan lewat pemain-pemain yang kosong. Coach, kalau melihat bagaimana back Prancis sekarang kan, kalau kita tahu dulu mungkin dia selalu pakai back kanannya Pavard gitu. Dengan cederanya Lucas Hernandez, ada nggak korelasinya akhirnya Deschamps lebih milih Koundé? Karena ketika Theo yang akhirnya lebih naik menggantikan Lucas, Koundé yang jadi back kanan pun lebih akan bisa membantu banyak di belakang, stay di belakang jadi 3 back gitu. Gue sedikit tambahan, kembali lagi gue nggak setuju dengan Aldi. Kenapa? Karena gue bilang defense-nya Prancis justru lini yang paling kuat Oke. dari Prancis. Paling lama lu bilang tengah ya dulu ya? Tchouaméni dan Ya. Rabiot itu ya? Bukan Justru tengah buat gue musim ini. bukan musim ini, Piala Dunia. Sorry tahun ini ya. Di awal-awal tengah itu bukan paling lemah, tapi di skip, Oh iya. nggak dilibatkan. Jadi lebih ke sampai ke 2 match terakhir Dembele Mbappe dimatikan, baru tengah yang punya peran. Tapi kita juga lihat lawan Maroko, lawan Inggris bahwa kelemahan Prancis itu bukan di satu lini atau depan, tengah atau belakang, tapi di space. Mereka meninggalkan banyak space yang sangat bisa dimanfaatkan sama Maroko, sama Inggris. Dan Inggris itu golnya kan 1 penalti, jadi bukan Penalti doang lagi. bukan defense error, lebih ke individual error kan, Ya. ngerti nggak? Jadi untuk gue sih defense-nya cukup bagus 1. Kalau lihat di tengah itu space-nya banyak banget. Itu lihat pergerakan Griezmann kemana-mana. Iya, Jadi ke dia belakang. sering ninggalkan pause-nya. Sama Inggris dimanfaatkan. Sama Maroko. Maroko ini kan bukan karena mereka bermain jelek. Karena mereka tidak bisa cetak gol, mereka nggak lolos. Iya. Iya kan? Iya. But mereka dapat mungkin 2-3 peluang. Nggak banyak lah. Nggak banyak. Nah itu bisa dimanfaatkan Argentina. Tapi Argentina pun banyak kelemahan juga. Cuman kalau kita lihat lawan Kroasia ya. Itu yang harus diwaspadai itu counter attack-nya. Gila kenceng banget itu counter attack-nya Argentina. Exactly, yes, depannya. Nah, maka dari itu gue bilang, gue takutnya ini akan jadi boring match. Karena Prancis tahu counter attack-nya cepat, nggak berani, dan Argentina tahu kalau gue keluar, gue bisa dapat itu. Ini akan jadi lebih ke chess game. Ya. At least 1 babak. Ya kalau dipakai argumen coach tadi kan ya kita lihat bahwa Argentina menghadapi Kroasia sama seperti Prancis menghadapi Maroko, sama-sama menunggu. Cuman kan nggak selama hajatan tahun ini mereka bermain seperti itu. Argentina oke kalah menghadapi Saudi. Cuman kan kita lihat sama-sama bahwa Argentina benar-benar menginisiasi serangan, menginisiasi jalannya laga. Cuman ya mungkin demam panggung, mungkin ya banyak faktornya karena bisa kalah. Cuman buat gua Argentina idealnya kita lihat juga Copa lah. Copa baru tahun lalu kok, belum lama-lama banget. Jadi permainannya juga belum beda-beda banget. Mereka menguasai jalan laga, mereka menginisiasi penyerangan. Artinya mereka bukan yang layback, mereka bukan yang menunggu. Sejatinya mereka bermain seperti itu. Cuman yang benar kata Koci, Scaloni ini pinter banget. Dia tahu kapan harus layback, Adaptif kapan juga harus dia. Fleksibel juga panjang, dengan lawan, fleksibel kan? juga. Lu jangan lupa ini final. Ini final Iya, juga gitu. Jadi gue hampir yakin gak akan terlalu berani menyerang Kapan sih dua-dua. lagian final skornya gede juga kan? Iya, terakhir kan juga. Ya, paling Brazil Prancis 3-1 dulu kan. Tapi kalau kita lihat 10 final terakhir nggak ada yang skornya kayak Prancis Kroasia itu. Oh, yang 4-2 yang Oh yang berdua. yang gede, yang Iya. lebih dari 3-4 gol. Nyaris nggak ada. Ngerti nggak? Karena ini emang agak jomplang aja, kecolongan 2 gol cepat, dari itu it happens, is okay. Iya. Tapi ini kita bicara kedua tim yang Bakal bermain. berpengalaman, yang pemainnya smart semua, yang pelatihnya smart. It's going to be untuk penonton netral ya. Ya. It's going to be boring match. Itu yang gue takut. berarti Deschamps smart ya Coach? Enggak. Tadi lu bilang dia smart gimana? Smartnya, gue nggak bilang dia jelek. Iya, tapi smart. Tapi kalau dia smart, dia bisa membuat lebih banyak dari tim Ya, Prancis. tapi kan sebenarnya kalau emang dia kan pelatih timnas yang memang tuntutannya turnamen doang, Turnamen, gitu. Bukan iya. kayak liga kayak City Iya. dengan Pep Nggak, Guardiola. dia bisa main nggak akan cantik. bisa kayak dia pegang klub akan amburadul. Tapi lumayan lah pernah bawa Juve dari Serie B naik. Ya maksud gua
Kalau sekarang dia tuntutannya turnamen mah nggak perlu main cantik karena nggak punya Iya, banyak true, waktu buat true. Iya, eksperimen. makanya kan nggak ada Nggak hubungan udah, bahwa I- tim terbaik itu yang bermain paling indah kan nggak ada juga sih ngomong Nggak. itu. Iya. Kalau tim terbaik adalah tim yang main indah, Brazil ya final mungkin. Brazil nggak main indah. Brazil aja pragmatis. Brazil kan? Iya. pun pragmatis karena main Betul. indah siapa? Exactly, that's Daripada why. lu maksain bermain indah tapi kecolongan, Enggak, kecolongan. bukan, no. Enggak, lu jangan ngomong kayak kardus, Di. Lah bukan. Enggak, let me finish sekarang. oke. Lu punya pendapat, itu hak lu. Iya. Dan lu bener, nggak ada pemain pragmatis. Iya. Gue punya standar dan itu tidak akan gue rubah. Iya, oke. Oke? Jadi jangan bilang seolah-olah lu main pragmatis, lu yang paling benar. Enggak. Iya. Enggak semua orang kayak lu. Dan banyak orang yang tetap mengharapkan, Ada apalagi di hiburan. final, bermain bagus, Indah. Iya. Bahwa itu tidak terjadi, that's different cake. Iya. And I agree with you. Itu tidak terjadi. Maka dari itu gue bilang, ini final, ini Piala Dunia sucks. Iya, iya. Karena nggak ada yang bermain indah. Nggak semua sih, Nggak semua, oke. semua. Nggak semua. Inggris, oke Prancis lah. bagus. Inggris Bagus. oke, Oke. Prancis oke. Portugal, Maroko keren. Oke. Iya. Spanyol, Jerman. Ada 64 match, yang bagus mungkin 45 match. Jepang seru sih menurut gue, Jepang lawan Nggak, Jerman. seru. Ukuran indah ini kan coach. Seru, tapi telak- seru itu Kalau ukurannya- mungkin lebih Ghana, Korea. Itu seru. Oh. Karena saling nyerang. Tapi tactical very bad. Untuk gue, banyak hilang bola. tactical bagus, Inggris, Prancis. Iya. Jerman, Spanyol, tactical bagus tapi saling menyerang. Iya. Ngerti nggak? Saling ngepres. Do you think mereka saling high press? I don't think so. Juga sih. Ya, tapi Yakin nggak? emang Karena lagi-lagi- tujuannya adalah menang. Menang. Betul. That's why karena kalau coach oke silakan coach berharap bahwa yang menang itu tim yang paling menunjukkan performa paling Iya. menyenangkan dilihat. Cuman kan Betul. idealnya we not in living in the ideal world juga gitu kan. Whatever. Cuman ya yang penting benar kata Pak Ji tadi. Gue setuju faktanya tidak begitu, Pak. You never lower your standard. Yes, Iya, paling nggak tim ini bukan tim-tim yang menjemukan juga sih buat dilihat. Nggak Bukan tahu, tim- nggak bukan tahu tim- juga. Ya kalaupun mereka menjemukan nggak ada Messi sama Mbappe juga di atas untuk top scorer dong, Suci. Nggak ada hubungannya. Mereka mencetak gol banyak artinya. Nggak ada hubungannya. Mereka cetak gol banyak bukan berarti mereka bermain bagus atau nggak. Gue nggak bilang. Yang penting mereka efektif yang lu bilang di awal iya, tadi. iya. Itu dong yang penting. Tujuannya adalah menang. Iya, kan Tapi harus bermain untuk gue tetap harus ada standar bahwa mayoritas dari penonton adalah penonton netral, Ya. bukan pendukung Brazil atau yes, Prancis. yes. Dan itu harus dihibur. Ternyata gue takutnya, Iya. kita nggak bisa bilang ya. Oh iya. Gue takutnya nggak akan bakal boring. terjadi. Itu Iya. pun mungkin kejadian karena dua tim bakal sama-sama hati-hati. Karena tujuannya adalah menang. Sama-sama hati-hati juga Iya, kan. iya. Ditambah ini final juga. Tapi kita lihat track recordnya juga. Ini dua tim bukan dua tim yang bertahan, Ji. Iya, iya. Kita bisa lihat lah kalau tim ini emang mainnya bertahan. Well, lawan Kroasia, Maroko mereka lebih Ya, bertahan. Enggak juga, mereka membiarkan. Sebenarnya justru buat gua tactical sih. nunggu Tactical sih. nunggu Nunggu, buat Iya gua. kan juga bertahan mau Iya, Kecuali iya. bertahan, gol satu kali lewat corner atau penalti. Oh, itu parkir bis. Itu Enggak, ya, enggak. that's Gua why. nggak bilang parkir Dan bis. ini juga bukan bertahan juga, Koci. Kita punya beda pendapat, cuman ini harus bisa dijelaskan juga sih. Dua tim bukan bertahan. Lu kalau Maroko Kroasia menang ball possession, artinya kan lebih bertahan. Enggak juga dong coach, maksud gue Oke. megang bola Do aja, they Pak. play high press? Siapa? Enggak. Waktu lawan Prancis dan Argentina Ya, memilih untuk enggak. enggak kan? Karena kalau ya oke, terus. Nunggu di babak Ya. sendiri apalagi kalau namanya bukan bertahan. Loh ya mereka bermain yang udah lu jelaskan padahal dia ngejelasin sih. Mereka bermain low block. block. Karena mereka Iya. tahu kalau Dan mereka high low block press itu kan bentar, bertahan. ada space yang ditinggalkan. Mereka dia argumennya udah bener pada kemarin-kemarin gue lihat. Ya, dan sekarang juga bener. Kenapa? Low block Mereka memilih untuk itu, Coach. betul. Ya, that's why bukan Betul. mereka Tapi bertahan. tetap bertahan, memilih untuk bertahan. Bukan mereka bermain hati-hati, Coach. Udah. Bukan bertahan. Hati-hati, gue setuju. Tetap bertahan di babak sendiri. ditahan sendiri ya. Cuman kan kalau Iya ngomongin iya ya, oke lah, tapi kalau namanya turnamen kan itu faktor strategi kan, bukan masalah ini tim bertahan atau tim bukan kayak bisa Bukan parkir bis. Iya, iya. That's different. Jadi kita nggak akan Gua bisa nggak pernah nggak bilang akan bisa parkir bis. melabeli Perancis atau Argentina lihat tim bertahan karena dia yang memilih untuk bertahan, bukan dia kayak timnya Jose Mourinho yang memang sepanjang musim bertahan. Tapi kalau Iya. kita ngomongin bagaimana final nanti, karena kan final-final sejak 2002, 98 itu emang mungkin 2014 dan 2010 kali ya yang terakhir emang 1-0 doang. Iya, maksud gua ada tim yang memang punya high possession, punya main atraktif, hanya Spanyol sama Jerman. Tapi Iya. kan memang menurut lu sekarang emang udah mulai berubah nih coach. Sekarang tim lebih pragmatis, lebih. Enggak. Ini murni lack of generation, lack of good players. Nah ya itu kan mau nggak mau pada akhirnya pragmatis kekurangan, kan. iya. Ya kan mau nggak mau akhirnya gitu. Kan. Kekurangan. Sebenarnya kembali lagi gini ya. Pelatih yang hebat itu kan pelatih yang memaksimalkan kualitas Betul. pemain, bukan yang dapat trofi atau enggak. Iya. Satu.
Scaloni Enggak juga. Enggak. Dapat trofi juga Enggak. dong. Trofi untuk gue itu nggak penting. Ya, itu beda parameter ya. Karena kalau Messi nggak dapat trofi, tetap he's the best. Belum tentu juga. Untuk gue. Messi, Iya. Messi ya, Nggak, maksud gua kalau dia nggak dapat trofi, orang juga He's belum tentu still the melihat dia. best. I don't care what people say. Kalau dia nggak juara sama Barcelona, nggak juara sama Argentina. Ini Masalah masalah ini doang, bukan trofi secara umum ya, Iya, trofi iya. di tahun ini doang. di piala ini. Oke, iya. Karena media kan bilang, oh samakan dengan Maradona. Enggak. Iya. Messi nggak juara dunia pun, he's the He's the best. best. Iya. Setuju. Dari permainan, dari achievement. panjang perjalanan Oke? lah. Iya. Dan di achievement dia menang banyak trofi. Iya, kan? itu Oke. makanya. Nah, sekarang Scaloni menurut gue nggak banyak bintang, bahkan bintang yang menurut Aldi bintang itu dicadangkan dengan starter, dia bisa bermain efektif sesuai yang dia inginkan. Dimaksimalkan semua pemainnya dengan low block tapi counter attack-nya berhasil. Iya. Nah, Deschamps lebih mengandalkan skill. Gue nggak bilang Deschamps jelek atau enggak, tapi tidak sehebat Scaloni. Oke. Dan so far berkat efektivitas, berapa kali gol jatuh dari langit berhasil. But that's okay, that's part of football. Yeah. Ya kan? Kedua tim ini mereka sadar karena kekurangan pemain hebat seperti 2010, seperti 2004, di mana atau sebelumnya, di mana memang sekarang kita lihat semua negara banyak menurun. Drop. Ya, itulah mereka tidak bisa bermain, mungkin tidak bisa bermain bagus. Cuman you never lower your standard. Iya. Ngerti nggak? Iya. Dan yang gue takuti memang, gue paham juga bahwa tujuannya adalah menang. Lu mau jelek, mau apa, I don't care. Iya. Adalah menang. Pertanyaan kedua kan adalah, bagaimana lu bisa mencari jalan untuk meraih menang? Betul. Apakah itu dengan hanya counter attack? Ya. Apakah itu dengan high press atau apa? Nah, yang gue takutin sekali lagi, Sama-sama nunggu, dua-dua itu nggak akan ambil risiko. Nah, tapi kan pasti pada akhirnya bakal ada yang memulai duluan ambil inisiatif. Tahu, bakal ada ujung-ujungnya adu penalti. Serius lo? Menurut lo bakal ada yang ambil inisiatif nggak? Lebih dulu maksud gue, either itu. Oh, ya, pasti ada. Ya, Cuman ya either itu untuk Argentina itu atau siapa, Prancis, iya. gue belum tahu karena dua tim kita lihat skema permainannya nggak jauh-jauh beda. 3 atau 2 gelandang di tengah, Ya. 4 back dan ya 4 pemain menyerang yang sama-sama jago. Cuman buat gue kalau tadi coach bilang ya you never lower your standard, gue setuju. Cuman coach pun sendiri sadar bahwa kondisinya kita nggak bisa meningkatkan standar kita jauh lebih tinggi dengan apa pemain yang sekarang ada. Ya, Pemainnya pun sekarang coach bilang bener tadi. Betul. Yang ada kayak begini gitu loh. Kita lihat Prancis lah. Prancis itu kan full mega bintang lah isinya. Argentina pun demikian. 2021 waktu mereka juara Copa, Iya. kurang bintang apa? Banyak yang cedera, banyak yang nggak dipilih. Lo Celso, Iya, bintang dong. Iya dong. Di Argentina ya. Lo Celso di Spurs saja dibuang, gimana Ya, lu di bisa Villarreal bintang? luar kurang bagus apa? Ya enggak juga, emang Ya. Villarreal juara. Ya. Emang main di Lu yang sendiri bilang juara bukan Enggak, ukuran. betul, cuman gue nggak bilang dia jelek, tapi kalau bintang agak Kalau berlebihan. Dybala, Di Maria oke lah gue setuju. Iya, kalau Dybala di Maria Lo Celso oke. belum lah, Lo Celso Kalau belum. Lo Celso nggak ada Buat- prestasinya lah. Wah, nggak ada prestasi gimana? Apa prestasinya di Spurs? Ya di Spurs, Di klub salah dia- klub doang Dia Villarreal kan baru dia Di main. Europa League juga bisa main dia. Ya bagus elah juga. Europa League lu udah bilang untuk pemain bintang. kayak gitu juga oke dong. Sekarang harus bintang, harus final Liga Champions harus disebut Gue nggak bintang. bilang dia jelek ya. Iya. Kalau oke gue setuju. Iya, Tapi gua- lu bilang dia bintang. Nama-nama He's not bintang di Argentina ya Lo Celso Nggak masuk. ada. Kelihatan sekarang Argentina nggak ada nomor 10 walaupun pada akhirnya McAllister bisa mengisi posisi tersebut. Oke, cuman Argentina yang sekarang ya ada apa adanya sekarang gitu. Iya, Ya true. udah maksimalkan sama seperti Prancis. Kalau itu pemain-pemain cadangan tersebut main, belum tentu juga final Prancis sampai final. Cuman kan Deschamps ini bisa memaksimalkan apa yang mereka punya. Yang Coach bilang tadi bahwa ukuran pelatih bagus adalah mereka bisa mengutilize, mereka bisa memaximize materi yang mereka punya. Berarti kan Prancis sama Argentina udah the best dong dalam Maksimalkan mengutilize kemampuan mereka pemain punya. Dengan berbagai Tanpa sistem. drama, Ya, tanpa drama yang drama. Enggak banyak drama justru tanpa dengan drama berbagai dari situasi gunung. terjadi termasuk Perancis juga dengan Banyak berbagai pemain banget cedera, drama. ya. Drama apa? Paredes syuting ke bench di mana kasih kartu merah nggak Tinggal dikasih kartu merah selesai, bukan maunya Argentina dong. Tapi maksudnya Itu yang- Wasitnya. Gue nggak salahin drama, kan kita bahas drama. Iya, kalaupun itu selesai di kartu merah beres nggak? tapi drama maksudnya Lain mungkin- cerita Ya itu. lain cerita, that's why itu kan Itu kan drama. enggak, karena wasit nggak kasih kartu merah, that's why Tetap jadi drama. Iya, exactly. Ada drama kan? Iya, kalau wasit nggak dikasih Nggak, merah, nggak ada drama nggak? Ada. Oke, Ya udah. tahan dulu. Jangan bilang nggak ada Ya drama. mungkin more football. Mungkin dramanya lebih ke drama internal kali ya. Iya. bagaimana kayak Ronaldo kan kayak drama Belgia dong. gitu. Gue Belgia nggak ya. salahkan Belgia. Argentina, Iya. tapi banyak drama Drama juga. sampai Salah mereka wasit. menuju
Iya, salah satu wasit. Waktunya chill dulu karena sekarang waktunya kita masih menunggu besok masih di Perempuan 34 dan final di hari Minggu. Siapin tenaga lagi, siapin 34. amunisi lagi biar kalian nggak cepet ngantuk menuju laga yang terjadi pada malam hari. Live comment. Walaupun di 34 jam 10 malam dan juga final nanti jam 10 malam. Tapi katanya gue punya senjata nih buat kalian biar tetap on sampai tengah malam, yaitu kopi kapal api spesialis gula aren. Ini dia, gue ambil dulu. Gue minum dulu ya. Makanya minum kopi kapal api spesialis gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jebretim bisa beli di toko dan minimarket terdekat atau beli di Kapal Api Store di Tokopedia. Kopi kapal api spesialis gula aren lagi bagi-bagi kopi gratis juga nih. Tapi kuotanya terbatas karena kemarin sempat udah diborong habis pada ngeredeem point. Sekarang dibuka lagi buat yang belum pernah ngeredeem point. Jadi yang belum pernah, mumpung sekarang waktunya, ayo cepat redeem poinnya dengan kode redeemnya DPI Arenin aja atau redeem di www.secangkirsemangat.id. Sekali lagi DPI Arenin aja kodenya di www.secangkirsemangat.id. Gue lanjut dulu minum kopi, kalian lihat info dari Nes yang satu ini. Gini mata mulai berat, padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Tuh Jebretim udah kita bahas ya kelemahan semuanya, pokoknya udah kita bahas semuanya tadi. Ya Perancis, ya Argentina. Nah kalau pendapat kalian gimana nih? Silahkan kalian tulis di kolom komentar, nanti akan kita baca-bacain juga. Nah kalau kelebihan kedua timnas itu menurut kalian juga apa aja? Pasti akan dibahas secara terus-menerus selama 2 hari ke depan sampai final nanti. Tapi kalau buat Nesa sendiri, yang paling menarik itu kalau melihat deretan pelatih dan juga staf pelatih di timnas Argentina yang punya pengalaman sebagai pemain loh ternyata. Oke, kita akan nostalgia sedikit aja Jebretim. Ada Lionel Scaloni, si pelatih Argentina yang dulu di hajatan bola tahun 2006 juga pernah tampil sebagai bek kanan Argentina. Selain Scaloni, di tahun 2006 dia juga main bareng sama Walter Samuel yang sekarang juga udah masuk di staf kepelatihannya. Terus ada juga nih nama Roberto Ayala. Kalau mantan bek tengah ini pasti kalian udah tahu lah ya, yang sering jadi kapten buat timnas Argentina di zamannya. Dan ada lagi nama yang sering jadi inspirasi bapak-bapak kalau kalian tahu ya untuk ngasih nama anaknya biasanya, yaitu Pablo Aimar, asisten pelatih timnas Argentina. Kalau sebagai pemain mungkin kalian masih ingat semua ya. Nah ini dia juga menjajaki karir sebagai pelatih senior. Nah kalau nama-nama tadi lagi berusaha mengukir sejarah untuk timnas Argentina, sebentar lagi Panji juga akan bahas siapa yang akan mengukir lembaran baru di timnas Portugal. Silakan Panji. Yes, lembaran baru di timnas Portugal setelah habis tersingkir, sang pelatih Fernando Santos bilang akan menemui federasi dulu untuk membicarakan lebih lanjut. Ternyata dia bukannya nggak tahu diri, akhirnya dipecat juga. Beda kan sama yang lain-lain, ketika udah tersingkir tahu diri, mengundurkan diri. Dia masih nunggu konsiliasi dengan federasi, ternyata dipecat. Menurut kalian ini perjalanan Santos gimana sebagai seorang pelatih? Apakah memuaskan? Dia memberi gelar pertama bagi negaranya, ya luar biasa. Harus respect ya. Iya, Nation Leagues juga ya di Euro 2016 kemarin. Zaman pemain kayak Eusebio aja belum tentu bisa gitu kan. Artinya ya luar biasa sekali Fernando Santos. Dan ya kalau Panji tanya tadi bagaimana raihan mereka juga dan juga prestasi dari Fernando Santos, nggak mudah juga karena dia diisi oleh banyak pemain bintang dengan banyak sekali ego. Gimana Fernando Santos harus menjadi menjadi nahkoda gitu. Dan kita lihat juga di tahun ini pun kita lihat bahwa banyak sekali ego di tubuh Portugal. Ya puncaknya adalah bagaimana dia harus berani membangku-cadangkan seorang Ronaldo, dan itu bukan keputusan yang mudah, bukan keputusan ideal, mungkin keputusan yang mungkin banyak ditanyakan kenapa lu sampai akhirnya harus mencadangkan Ronaldo. Ini kan buktinya Portugal jadi gugur kan gitu. Itu mungkin banyak sekali publik Portugal yang bertanya-tanya seperti itu. Cuma buat gue seorang pelatih, dia punya visi, dia punya skema bahwa saat lu mengganggu skema gue, ya lu tempatnya di bench. Dan buat gue gak ada kata selain respect untuk Fernando Santos. Gue koreksi dikit, bukan publik Portugal, publik Wakanda. Abola membuat polling, 70% dari publik Portugal mau Ronaldo di bench. Bukti nih. Jadi publik Portugal mau Ronaldo di bench. Dan berhasil menang 6-1 waktu itu. Swiss.
Pertama, gue nggak begitu, gue kira si Santos ini bonekanya Ronaldo diatur. Tapi pada saat dia berani membangku cadangkan dan Portugal bermain bagus, layak menang luar biasa, baru oh ini ternyata Bukan boneka. bukan bonekanya boneka. Ronaldo. Walaupun Ya. habis itu mendep juga ya lawan Ya. Maroko ya. Menang kalah is part of the Tapi game. jelek juga lawan Maroko sebenarnya menurut gue mainnya. Sebenarnya nggak jelek, cuman finishing yang jelek. Ya. They create mereka berusaha, emang defense-nya Maroko lagi bagus, banyak shootingan kena blok. Tapi menit 50-an Leao sama Ronaldo masuk 5-3 kalau nggak salah, nggak perform juga. Ya karena bukan ya bisa jadi karena bukan dari start juga ya. Voting tinggal voting, tadi polling tinggal polling. Cuman ya mungkin kita juga sama-sama bisa lihat bahwa mungkin kalau Ronaldo di awal start mungkin bisa tampil baik. Kalau Ronaldo nggak ada drama-dramaan itu juga di luar sepak bolanya, gue yakin ya, ini akan menjadi match yang luar biasa bagi Fernando Santos karena Portugal datang ke hajatan tahun ini kan sebagai unggulan juga. Ya. Ya, tapi poin bagusnya adalah dari Aldi tadi kan even sekelas dulu ada Eusebio, generasi emasnya Luis Figo, Rui Costa dan lain-lain. Nggak menang bisa apa-apa. juara. Artinya Iya. pada akhirnya mau mainnya sejelek apapun, kalau kata Coach Justin juga semua pemain Portugal jadi bego ketika main di Portugal, tapi pada akhirnya dia bisa mengukir sejarah bersama Iya. Portugal membawa juara kan. Dan calon penggantinya nih yang pasti diisu-isukan adalah seorang Jose Mourinho yang memang punya CV tertinggi, terlepas dari mainnya ya nggak jauh beda sama yang dibenci oleh Koci, pragmatis, negatif football, parkir bis. Tapi so far Mourinho apakah udah Enggak ya. bisa calon yang cocok nih? Gue nggak melihat. Gue mah happy kalau Mourinho masuk. Gue nggak melihat Mourinho sebagai Dibanding ini nama-nama Jardim dan justru juga bukan Leonardo Jorge Jardim Jesus. juga, bukan Jorge Jesus juga. Justru gue berpikir Abel Ferreira sih. Oh, Abel Ferreira sekarang dia pernah jadi pelatih U21 Portugal Ya, juga cukup kalau nggak muda salah. ya. Sekarang dia juga melatih Palmeiras. Palmeiras juga kalau nggak salah sekarang jadi di atas juga di Brazil. Artinya ya dia muda, dia punya dia punya visi juga, pengalaman juga cukup banyak. Daripada Jose Mourinho, sayang buat gue karena ya he know to win, oke. Iya. Cuman istilahnya buat gue sayang kalau materi pemain sebagus Portugal mainnya bego lagi kayak yang Coach bilang tadi Iya di timnas. Soalnya sayang gitu materi pemainnya bagus-bagus banget. Kalau dipaksain untuk bermain pragmatis. Kalau Mourinho ini kan dia aja oportunis. Dia pengen dapat income banyak karena dia tidak mau lepas Roma tapi mengkombinasikan. Iya katanya maunya dua Menggabungkan. kaki ya. Nah, dua itu kaki. kan oportunis loh. Gue nggak setuju juga kalau pelatih terlalu muda Ya. karena gapnya dikit dengan pemain. Gue lebih setuju Jorge Jesus. Oh yang Benfica ya. Jorge Jesus udah membuktikan ini pelatih bagus walaupun dia pindah ke Sporting kemana. Tapi tiap kali tim yang dia pegang, yang Jesus pegang, timnya bagus dan dia udah senior. Artinya yang muda-muda at least lebih respect lah. Ya. Track recordnya udah bagus. Tapi gue nggak akan sedih kalau Mourinho pegang Portugal. Ya lu seneng Portugalnya makin turun. Cuman ya kalau pelatih muda itu nggak mendapatkan respect dari pemain ya itu debatable ya. Karena Scaloni pun muda gitu kan. Tapi bisa dapat Tapi respect. mantan pemain, that's different. Ya. Tapi Ferreira juga pemain kan? Iya, tapi Ya, nggak tapi terkenal. levelnya Scaloni dan Oh, iya. Ayala Iya, dan iya. lain itu kan semua timnya level timnas. Iya, Tapi kalau ngomongin Jose Mourinho, ujung-ujungnya kan pragmatis yang dicari. Ketika memang sayang. turnamen yang dicari, tapi kan Ya, pada akhirnya when you federasi have mencari the- kemenangan yes, lagi kan, yes. bukan lagi main cantik sebenarnya kan. Cuman gue nggak melihat Mourinho dalam waktu dekat ini melatih timnas ya. Karena dia masih punya banyak target pribadi gitu mungkin. Dia udah lama nggak perform di Nggak klub perform di juga klub gitu. manapun dia pegang. Tapi kemungkinan Mourinho untuk nanti timnas Portugal ya besar lah, besar banget. Cuman bukan berarti ya nggak mungkin gitu, bukan Iya. nggak juga. Cuman ya buat gue pribadi disayangkan lah karena gue nggak ada masalah sama Portugal. Kalau mereka sampai final terus juara pun gue nggak ada masalah tahun ini. Cuman ya sangat disayangkan kalau materi sebagus ini harus dimainkan dengan skemanya Mourinho. Oke, itu dia. Kalau kalian Jebret Tim setuju nggak Mourinho melatih timnas Portugal setelah karirnya cukup menurun dengan melatih Spurs dan juga Roma adalah karir yang keputusan yang blunder? Atau Iya, kalian lebih melatih setuju dengan Spurs pelatih Gak ada lain? yang mau. Benar kata lu, gara-gara ngelatih Spurs. Iya, gara-gara itu. Gak gitu. ada yang mau dia. That's so point. Mahal nggak sih? Mahal, dia juga Iya, cukup dia mahal. Minerola Tapi kan? Simeone aja cuma juara sama Atletico paling mahal sekarang Lebih kan. mahal sih Simeone. Ya kalian pilih siapa Jebret Tim? Apakah Jose Mourinho orang yang tepat untuk Portugal Ini atau loh. ada nama lain atau Coach Ini loh. Justin mungkin Ini loh. biar mainnya lebih Pelatih Portugal. lebih. Gue mau ngelatih DPI. Oke, thank you yang udah nonton Jebret Tim. Thank you juga Aldi, thank you juga Coach Thank you, Justin. Ji. Pastikan kalian masih menonton DPI Hajatan Bola Spesial Dunia masih ada besok sampai hari Senin review abis final. Sampai ketemu di hari besok dan juga hari Minggu. Bye bye.